Oke, kita mulai aja ya. Ini saya akan jelaskan cepat. Ini harusnya sih sudah ya. Tugasnya juga harusnya sudah dikerjakan. Ada nggak yang sudah mengerjakan data distribusi frekuensi? Sudah membaca? Karena ini sebenarnya sifatnya pengulangan ya. Sudah dipelajari waktu SMA. Ini bagian dari statistika deskriptif ya. Jadi dia menyajikan data lebih mainkan. Kalaupun nanti kita ada melakukan perhitungan terhadap ukuran pusat maupun ukuran menyebar, tapi tidak melakukan uji hipotesis ya. Nah, penyajian data dan distribusi frekuensi ya. Nah, ini adalah outline perkuliahan kita. Pertama itu terkait dengan pendahuluan, langkah-langkah statistika deskriptif, distribusi frekuensi. Oh ya, sebentar saya iniin dulu di ini ya. Di HP kalau ada yang masuk. Sebenarnya kalau dia sudah bergabung di Google Classroom, karena ini kan menggunakan Google Meet yang ada di Google Classroom ya, harusnya sih langsung, nggak perlu di admit gitu. Tapi kalau belum berarti harus di-admit. Oke, kemudian langkah-langkah statistika deskriptif, distribusi frekuensi, kemudian langkah-langkah distribusi frekuensi, bagaimana membuat distribusi frekuensi, kemudian distribusi frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Nah, ini semua kita lakukan secara manual ya. Tapi berbeda ketika nanti kita menggunakan aplikasi. Nah, itu berbeda ya. Nah, sebagai pendahuluan, nah ini menyajikan data mentah untuk pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian data mentah itu diambil dari populasi atau sampel. Jadi ketika kita menyajikan data mentah ini data yang masih belum betul-betul berasal dari lapang gitu ya. Nah, data mentah ini bisa diambil dari populasi kalau kita melakukan pengambilannya secara keseluruhan atau dengan metode sensus, atau kalau kita gunakan sampel ya, menggunakan teknik sampling. Nah, ini diperoleh bisa dengan cara apa data itu ya, data yang kita kumpulkan. Karena nanti kalau misalnya kita melakukan penelitian itu kan selalu dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian, interpretasi gitu kan. Nah, itu diperoleh dengan cara wawancara, kemudian pengamatan, boleh juga korespondensi surat menyurat, atau dengan kuesioner. Nah, kuesioner ini kita bisa sebarkan melalui orang lain ya. Jadi biasanya untuk penelitian kuantitatif kita akan buat kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah alat ukur yang kita juga harus uji ya, validitas dan reliabilitasnya. Nah, kuesioner ini sekarang bisa dilakukan secara manual atau juga online misalnya ya, menggunakan Google Form ataupun instrumen-instrumen lainnya. Nah, langkah statistika deskriptif pertama itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian setelah pertanyaan itu dijawab, data yang masuk itu dikumpulkan kan, collecting data. Kemudian data yang sudah masuk ini tentu ditata ya, disajikan agar lebih mudah dipahami ya oleh para pembaca ataupun decision maker, pengambil keputusan. Nah, distribusi frekuensi itu adalah bagaimana cara kita mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori ya, yang menunjukkan banyak data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Jadi harus pada setiap kategori. Jadi nggak boleh data itu bingung ya. Ini mau masuk kategori yang mana nih? A, B, C gitu ya.
tapi dia spesifik pada A, B, C, atau D. Tujuannya data menjadi informatif dan mudah dipahami. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita membuat distribusi frekuensi? Jadi kan data yang banyak ini kalau disajikan begitu saja di dalam bentuk tabel, itu seringkali nggak memberikan informasi apapun gitu ya, bingung pembaca. Maka itu perlu kita kelompokkan ya. Kita kelompok-kelompokkan nanti berdasarkan interval data gitu ya. Kemudian kita urut. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat pengelompokan data tadi menggunakan distribusi frekuensi. Pertama, data itu kita sorting ya, kita urutkan. Biasanya diurutkan itu dari terkecil sampai terbesar ya. Kemudian membuat kategori atau kelas data. Lalu melakukan penturusan atau toli ya, atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Jadi yang pertama tadi urutkan dulu data dari yang kita collecting tadi, yang sudah kita kumpulkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian membuat kategori atau kelas data, melakukan penturusan. Nah, ini tadi langkah pertama, kita urutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya gitu ya. Tujuannya ya untuk memudahkan gitu ya di dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga ya. Karena langkah ketiga kan tadi kita melakukan penturusan ya. Nah, ini misalnya contoh ya. Misalnya kita mengumpulkan data terkait dengan jumlah masyarakat yang dilayani di kecamatan. Kecamatan itu adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, ini sudah diurutkan ya dari yang terkecil. Jadi masing-masing kecamatan itu ternyata jumlah yang dilayani masyarakatnya itu berbeda-beda ya. Nah, kemudian dari data yang kita kumpulkan tadi dari lapangan, kemudian kita urutkan. Nah, ini diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Sebenarnya kalau kita menggunakan Excel itu lebih gampang ya. Jadi kita tinggal sorting A sampai Z atau sebaliknya. Nah, ini kita lihat Wado itu jumlah masyarakat yang dilayani hanya 215. Nah, ini sebenarnya nanti untuk pengambilan keputusan ini berguna ketika misalnya melakukan kategorisasi untuk kecamatan. Jadi dia masuk klasifikasi tipe apa ini kecamatan, A, B, C gitu ya. Itu dilihat dari beban ya, yang beban pelayanan yang dilakukan. Nah, ini kan juga nanti mempengaruhi anggaran yang harus dialokasikan untuk kecamatan tersebut. Nah, maka di sini ada Wado, ada Ujung Jaya, Tomo. Ini secara berurutan ya setelah diurutkan. Nah, ternyata di sini Kecamatan Jatinangor itu jumlah masyarakat yang dilayani itu paling banyak setiap tahunnya gitu ya. Ya pelayanannya macam-macam tentu ya. Nah, ini tapi dari total jumlah masyarakat yang dilayani itu kita lihat paling kecil adalah Wado dan paling besar adalah Jatinangor. Jadi nilai terkecil itu 215, nilai terbesar adalah 9.750. Nah, kemudian langkah kedua, tadi langkah pertama kita lakukan sorting ya. Datanya kita sorting, kita urutkan gitu ya dari terkecil sampai terbesar. Kemudian langkah kedua itu membuat kategori atau kelas data. Nah, ini sebenarnya tidak ada aturan pasti ya berapa banyaknya kelas data itu ada berapa banyak. Tapi ada rambu-rambu juga gitu ya. Nah, ini langkahnya banyak kelas sesuai dengan kebutuhan dan itu tentukan juga interval kelas gitu. Nah, ada yang bisa dijadikan pedoman ya. Salah satunya ini adalah aturan Stargess. Jadi gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K dengan demikian sehingga 2 pangkat K itu lebih besar daripada N. Nah, jadi jumlah kategori itu dinyatakan dengan K ya. Jadi jumlah kelasnya, banyaknya kelas itu sama dengan K. Jadi untuk data tadi ya,
Yang terkecilnya 215, terbesarnya 9.750 ya tadi di Jatinangor. Nah, kita bisa menggunakan aturan Stargess ini. Nah, rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah banyaknya data. Tadi datanya ada berapa banyak? Ya, data itu jumlah kecamatan. Jumlah kecamatan ya. Tadi ada berapa? 20, Bu. Iya, ada 20. Jadi N-nya itu sebenarnya 20. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. 1 ditambah 3,32 kali log 20. Nah, logaritma 20 ini nanti bisa dicari di Excel atau di kalkulator ya. Kalau di kalkulator juga bisa. Misalnya ini Excel. Nah, di Excel itu kan ada formula ya. Nah, ini insert function. Nah, kita cari logaritma. Ini logaritma log N ya, tadi log N. HIJKL ya. Nah, ini. Tadi berapa ininya? Log 20 ya kan? Nah, itu nilainya 1, ini ya 1,3 ini ya tadi ya hasilnya. Nah, kita lihat lagi tadi nah ini 1,301 tadi. Jadi kita tinggal jumlahkan, hasilnya 5,33. Nah, karena ini harus bilangan bulat, ini kita bulatkan. Kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Karena desimalnya di bawah 0,5, maka kita bulatkan ke bawah ya. Ya, jadi jumlah minimal kategorinya yaitu 5. Gitu. Tapi kalau dia misalnya 5,6, nah itu kita bulatkan ke atas ya, jadi 6. Nah, kemudian langkah kedua. Nah, tadi kita kan sudah menentukan jumlah kelas ya kan? Jumlah kelasnya ada 5. Sekarang lebar kelas atau interval kelas. Tentukan interval kelas. Nah, interval kelas ini batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya. Setelah kita urutkan, kita dapat nilai terkecil dan terbesar. Nilai terbesarnya itu tadi berapa? 97,50 gitu ya, kalau nggak salah ya. Kemudian terkecilnya 215. Dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelas ini nilai K tadi yang kita cari dengan aturan Stargess. Maka kita peroleh lebar kelas. Nah, ini kan dia. Nilai tertinggi tadi 9750, nilai terendah itu 215. Maka interval kelas, nah ini kan X max ya, nilai maksimumnya tadi dikurang X min, nilai minimum dibagi dengan K, banyak kelas. Hasilnya adalah 1907. Jadi interval kelas atau lebar kelas yaitu jarak nilai terendah ke tertinggi dalam satu kelas atau satu kategori. Itu dalam hal ini ya, dari tadi yang jumlah masyarakat yang dilayani kecamatan itu sebesar 1907. Nah, kemudian kita sekarang membuat kelas dan interval kelas gitu ya. Nah, kelas pertama itu kita mulai dari kelas tertinggi, nilai terendah. Nah, nilai terendah di sini ditambah dengan lebar kelas 2122. Nah, ini kita taruh di menjadi batas atas dari kelas pertama. Kemudian yang kedua. Nah, tadi kan sebenarnya aturan Stargess itu hanya rambu ya. Yang pasti ketika kita membuat
kelas itu semua data harus masuk ketika ditoli ya, diturus itu harus masuk ke setiap kelas gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti sampai kelas kelima kita lihat batas atasnya, apakah nilai terbesar itu sudah bakal masuk di kelas ini. Kalau sudah, ya sudah, berarti persis seperti rambu-rambu tadi ya, hanya 5 kelas aja. Tapi kalau ternyata ada data outlier dan kita sudah buat sesuai dengan tadi kan aturan Stargest, tapi ternyata masih ada nilai yang belum masuk, kita bisa tambahkan lagi. Bisa tambahkan lagi kelas ke-6 gitu ya. Jadi ini hanya rambu-rambu. Nah ini seterusnya untuk kelas kedua. Nah biar supaya kan ini kita tambahkan 1, kemudian ditambahkan lagi dengan lebar kelas, itu menjadi demikian seterusnya sampai dengan kelas kelima ya. Sehingga kita peroleh kelas pertama ini 215 sampai dengan 2122. Kemudian berikutnya 2123 sampai dengan 4030. Jadi ini lebarnya semua 1907 ya. Nah, setelah kita dapat interval kelas dan interval kelas, kemudian kita lakukan penturusan ya atau tabulasi. Jadi setiap data tadi wado misalnya 215 masuk di kelas yang mana? Berarti dia masuk di kelas yang pertama, toli gitu ya. Kemudian urutan berikutnya setelah wado apa tadi? Nah, itu lakukan satu persatu ya. Satu persatu dimasukkan. Nah, ini kan Ujung Jaya 290 itu dia masuk di kelas yang mana? Lakukan penturusan. Tomo 310 dia masuk di kelas yang mana? Demikian seterusnya sampai dengan yang data ke-20 ya, data Jatinangor. Sehingga kini kita dapat hasilnya. Kita lihat pada kelas pertama untuk interval 215 sampai 2122 itu yang masuk ke sini itu ada 14 data. Berarti jumlah frekuensinya 14 ya. Kemudian di kelas kedua ada 3. Di kelas ketiga ada 1, di kelas keempat 1. Nah, ini kelas kelima ini pasti datanya Jatinangor tadi ya, yang 9750. Itu ada 1. Nah, itu tadi distribusi frekuensi. Jadi frekuensi untuk setiap kelas sudah kita dapatkan. Nanti kita juga bisa buat untuk diagram batangnya ya, diagram ininya. Nah, kemudian bagaimana dengan frekuensi distribusi frekuensi relatif? Nah, frekuensi relatif itu frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Jadi tujuannya untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Nah, ini tadi kan kalau di kelas pertama, interval pertama frekuensinya 14 ya. Mulai dari Wado, Ujung Jaya itu semua masuk di sini ya. Nah, kemudian 14 ini kalau di total semua data itu kan 20 ya. Nah, maka frekuensi relatif untuk kelas pertama itu adalah 14 dibagi 20 dikali, biasanya dinyatakan dengan persen ya. Kalau untuk frekuensi relatif. Jadi 14 dibagi 20 kali 100%. Jadi dia 70%. Demikian seterusnya untuk kelas kedua berarti 3 dibagi berapa? 20 Bu. Ya, 3 dibagi 20 dikali 100 hasilnya 15. Demikian seterusnya ya. 1 dibagi 20 dikali 100 hasilnya 5%. Jadi untuk kelas pertama itu frekuensinya paling tinggi ya, 70%. Kelas kedua 15%, kelas ketiga 5%, kelas keempat dan kelas kelima sama ya, 5%. Nah, kemudian penyajian data. Itu kan tadi dalam bentuk tabel ya. Nah, penyajian data itu kan tadi ada batas kelas ya. Ketika kita ini kan tadi batas kelas
Nah, nilai terendah dan tertinggi tadi kan. Nah, batas kelas dalam suatu interval kelas itu terdiri dua macam. Ada batas kelas bawah, lower class limit, nilai terendah dalam satu interval kelas. Ada batas kelas atas atau upper class limit, nilai tertinggi dalam satu interval kelas. Jadi kayak tadi kelas pertama itu lowernya, lower class limit itu kan nilai terendah ya. Tadi misalnya di 215. Tapi kemudian juga, nah ini batas bawah dan ini batas atas dengan frekuensi masing-masing ini tadi ya. Kalau relatifnya tadi kan yang 14 ini 70%, kemudian di sini 15%, ya 5. Kemudian ada nilai tengah ya, tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Jadi dia persis di tengah dari interval kelas ya. Kan tadi di setiap kelas itu ada lower class limit dan ada upper class limit. Nah, kemudian nanti ada nilai tengah di tengah-tengahnya gitu ya. Berarti batas bawah, batas atas dijumlah dibagi 2 gitu ya. Dan nilai tengah kelas berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nah, ini dia. Nah, ini kita lihat batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 itu menjadi nilai tengah. Nah, setiap kelas kita lakukan penjumlahan dan pembagian sehingga diperoleh masing-masing nilai tengahnya. Jadi untuk kelas pertama ini berapa? 1168,5 ya. Kemudian untuk untuk kelas kedua itu nilai tengahnya 3076,5. Kemudian kelas ketiga nilai tengahnya 4984. Kelas keempat dan seterusnya ya. Kemudian nilai tepi kelas. Nah, nilai tepi kelas ini nanti berguna ketika kita membuat diagram ya. Diagramnya. Nah, namanya disebut dengan class boundaries. Biar supaya antara satu kelas dengan yang kelas yang lain itu berhimpitan. Tidak ada jarak gitu ya. Nah, nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Nah, itu yang disebut dengan nilai tipe kelas atau class boundaries. Nah, penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Jadi dia sebenarnya berada tepat di tengah-tengah ya dari batas atas dan batas bawah kelas berikutnya. Nah, ini nilai tepi kelas ya. Ini nilai tepi kelas. Jadi di bawahnya ini ada 214,5 gitu kan. Kemudian di atasnya 2122,5. Jadi persis di tengah ya. Nah, ini tadi frekuensi kumulatif. Ini sebenarnya bisa kita lihat. Nah, ini grafiknya tadi ya. Nah, ini ketika kita membuat ini tadi diagram balok seperti ini. Nah, ini batas antara kelas pertama dan kelas kedua itu menggunakan boundaries ya. Boundaries kelas. Jadi ini misalnya di sini 214,5, kemudian di sini 2102,5 gitu ya. Jadi dia berhimpitan antara, karena kalau tidak kan tadi 2122 kemudian kelas berikutnya kan 2123 gitu ya. Tapi kalau ketika kita membuat ini kita gunakan tepi kelasnya itu pakai boundaries kelas ya. Kemudian grafik poligon. Kalau poligon ini garis ya yang menghubungkan titik tengah biasanya ya. Nah, misalnya ini. Tadi kan titik tengah dari frekuensi kelas pertama, kemudian kedua, ketiga. Ini poligon ya. Jadi nah, kemudian ada kurva Ogive. Kurva Ogive ini diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, ini kalau tadi yang kurang dari dan lebih dari ya. Kemudian ada grafik yang lain, misalnya contohnya pie chart.
Nah ini biasanya kita juga untuk membandingkan presentase ya antara satu dengan lainnya. Jadi presentasenya. Nah ini misalnya distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi kumulatif. Kalau ini tadi yang menggunakan boundaries class tadi ya, tapi ini 3 dimensi. Kalau yang ini 2 dimensi. Kemudian ini line chart. Line chart itu biasanya menggunakan titik-titik tengah, dan ini adalah pie chart. Nah ini sebagai latihan ya. Sebagai latihan bisa dikerjakan ya. Berikut dilaporkan sebaran data waktu keterlambatan 50 pegawai yang tidak mengikuti apel pagi. Ini dalam menit ya. Nah kalau biasanya kalau koma begini nanti tepi kelasnya menjadi 2 desimal ya kan. Nah buatlah tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan sajikan visualisasi data interaktifnya. Bisa dikerjakan kan ya? Latihan. Bisa. Ya bisa, nanti bisa dikerjakan. Nah terserah, ini ada juga latihan 2. Pilih salah satu aja ya untuk dikerjakan. Latihan 1 atau latihan 2. Nanti untuk mengumpulkannya nanti saya buatkan di Google Classroom untuk mengumpulkan latihan. Apa udah saya buat? Menyampaikan sudah Ibu buat. Oh udah dibuat. Ada yang sudah mengumpulkan ya? Siap sudah Bu. Oh alhamdulillah kalau gitu. Yang penting tugas-tugas dikerjakan ya, karena nanti itu sangat membantu ketika nanti hasil misalnya UTS atau UASnya jelek. Nah lumayan itu nanti tugas-tugas bisa membantu gitu ya. Jadi setiap ada tugas itu dikerjakan. Ada yang mengerjakan dua-duanya? Izin Bu, kami memilih salah satu Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi kerjakan salah satu. Ini latihan. Oh iya kan di sini ada ditulis ya sama saya. Ini kan ada ditulis ya. Ini kan dia ya. Latihan, silakan pilih latihan 1 atau 2 untuk dikerjakan. Oh iya, benar. Boleh salah satu. Oke, saya langsung lanjut ke ukuran gejala pusat dan menyebar ya. Karena ini nggak sulit sebenarnya. Mengulang apa yang sudah pernah ketika masih SMA. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran memusat dan ukuran menyebar. Oh iya, sebentar, saya juga mau ini dulu. Biar saya bisa buat coret-coretan di sini. Epic Pen-nya mau saya nyalakan. Oke, udah keluar. Nah, untuk ukuran memusat dan ukuran menyebar, ini outline-nya adalah ukuran gejala pusat, ukuran menyebar, kemiringan, dan latihan. Nanti ukuran menyebar ini terkait dengan standar deviasi misalnya ya, karena kita di apa namanya, di pengasuhan itu kan sering ya istilah deviasi diinikan gitu. Oke, ukuran gejala pusat ini digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran yang mendekati titik konsentrasi perangkat data hasil suatu pengukuran. Nah, ini digunakan sebagai gambaran umum tentang kecenderungan atau sebagai wakil dari suatu perangkat data.
Makanya nanti ukuran gejala pusat itu kan rata-rata. Nah ini ya ukuran yang paling sering digunakan itu ada rata-rata atau mean, median, nilai tengah, atau modus. Modus ini adalah frekuensi yang paling sering muncul. Nah, jadi rata-rata, mean itu adalah rata-rata hitung, aritmatik, mean, istilah lainnya ya. Jadi jumlah masing-masing nilai individu data dibagi oleh jumlah banyaknya data yang ada. Jadi total data itu dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian median atau nilai tengah itu adalah suatu titik atau nilai tengah yang membagi seperangkat data menjadi dua bagian sama banyak ya. Setelah data tersebut diurutkan dari urutan terkecil sampai terbesar. Nah kalau ganjil itu tepat di tengah ya kan. Tapi kalau nilai jumlah datanya genap, maka 2 di tengah itu dijumlah dibagi 2 ya. Kemudian modus. Modus ini modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul di dalam suatu pengamatan atau pengukuran. Seperangkat data mungkin memiliki hanya satu modus. Jadi modus itu bisa satu. Ya, tapi bisa juga 2 ya. Atau mungkin lebih ya, multimodal ya, atau bahkan tidak memiliki modus kalau dia flat gitu ya. Nah, kita masuk ke ukuran gejala pusat yang pertama yang disebut dengan rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean atau juga ini salah satu aja yang kita ini ya, rata-rata hitung aritmatik. Jumlah masing-masing nilai individu data dibagi oleh banyaknya data. Nah, di sini kalau pada data mentah ya yang belum ditabulasikan. Jadi kalau saya bilang belum ditabulasikan itu artinya belum dibuat distribusi frekuensinya ya. Nanti kalau sudah dibuat distribusi frekuensinya kan nilainya menjadi nilai frekuensi ya kan. Nah, ini dia. Jadi ini pada data yang ya ini ya. Nah, ini pada data yang dia masih data mentah ya. Seperti tadi di awal kan data ini belum ditabulasikan, artinya belum dibuat distribusi frekuensi. Nah, semua data kita jumlahkan. Jadi sigma XI ini I-nya 1 sampai dengan N ini kan banyaknya data. Jadi kalau tadi datanya 20, jadi data pertama dijumlahkan dengan data kedua, ketiga dan seterusnya sampai 20 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu kan tadi misalnya ya, yang kalau data yang Jatinangor, nah itu kan ada 20 ya kan. Ya itu ada 20. Mulai dari data Wado gitu kan, data jumlah masyarakat yang dilayani di Kecamatan Wado, macam-macam ya, Tomo gitu, sampai yang terbesar Jatinangor. Itu semua dijumlah ya. Setelah dijumlah dibagi. Nah, itu dapat rata-rata. Jadi X bar. Nah, X bar ini untuk menghitung rata-rata hitung ya, atau arithmetic mean. Nah, itu nilai ke I, N itu jumlah pengamatan atau banyaknya data. Nah, bagaimana menghitung rata-rata pada data yang sudah ditabulasikan, yang sudah kita buat distribusi frekuensinya? Kalau kemudian hanya disajikan data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, kan kita tidak tahu lagi data mentahnya ya. Nah, kita menggunakan rumus ini. Jadi X bar rata-rata itu sigma FI dikali XI ya, frekuensi kelas pertama, dikali XI. X ini apa? Nilai tengah.
Tadi kan sudah diberitahu ya cara menghitung nilai tengah. Nilai tengah itu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Dibagi sigma FI. Jadi total FI-nya 20, ya kan? Frekuensinya kan tadi di kelas pertama itu 14. Kemudian 3. Kelas berikutnya 1, kelas berikutnya lagi 1, dan kelas yang kelima juga 1. Nah, jadi kita masing-masing kita kalikan ya frekuensi dengan nilai tengah di masing-masing kelas sampai kita memperoleh. Oke, saya hapus dulu ini. Berikutnya, nah ini kita coba menghitung ya. Menghitung rata-rata pada data yang sudah ditabulasikan. Rumusnya tadi apa? X bar, ya kan? Apa rumusnya? X bar sama dengan sigma apa? FI, ya kan? Frekuensi FI dikali XI, nilai tengah. Nanti I ini 1 sampai N ya. Dibagi sigma FI. Frekuensi. Ya. Nah, jadi rata-ratanya. Nah, ini kan untuk FI kelas pertama. Nanti kemudian dijumlahkan ini ke bawah. Ini kita lihat frekuensinya 4, nilai tengahnya 35,5. Maka 142 ini adalah hasil perkalian 4 dengan 35,5 ya. Jadi dapatnya segini. Nah, ini hasil perkalian dari FI. Nah, ini FI dikali XI ya. Kemudian ini juga hasil perkaliannya. Kemudian dijumlah. Hasilnya ini dibagi dengan total FI. Ini kan sigma FI ini ya. Ini sigma FI-nya. Ini sigma FI dikali XI. Jadi hasilnya berapa? 62,07. Nah, sebenarnya ketika kita punya data mentah, kemudian data itu kita tabulasikan, seberapa baik kita membuat distribusi frekuensi, nanti kita bisa lihat dari data real berdasarkan hasil pengukuran di data mentah dengan data yang sudah ditabulasikan. Kalau datanya mirip, hampir sama, berarti tabulasi frekuensi kita, distribusi frekuensinya bagus gitu ya. Jadi karena dia mencerminkan data yang sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya rata-rata 62, di data mentah ya 62,1 misalnya. Kemudian setelah ditabulasikan kita hitung rata-ratanya 62,07. Itu kan mirip ya. Tapi kalau kemudian pada data mentah hasilnya 62, tapi setelah ditabulasikan kita hitung 65 gitu kan, jauh jaraknya rata-ratanya. Kan yang benar itu kan yang data mentah gitu ya. Nah, semakin baik distribusi kita buat gitu ya, semakin baik itu dilihat dari berarti tepat kita di dalam membuat jumlah kelas, interval kelas gitu. Nah, itu dilihat nanti dari ukuran gejala pusat dan ukuran ininya. Kalau ternyata sama dengan data mentahnya apa yang sudah kita tabulasikan, maka bagus gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ya. Nggak sulit ya. Oke, nggak sulit ya.
Kemudian median. Median ini nilai tengah. Nah, median atau nilai tengah itu adalah satu titik atau nilai tengah yang membagi seperangkat data menjadi dua bagian sama banyak setelah data tersebut diurutkan, disorting ya, dari urutan terkecil sampai terbesar. Nah, jadi median itu nilai tengah. Nah, nanti kita akan bisa buktikan kalau distribusi data kita adalah distribusi normal, maka sebenarnya rata-rata median dan modus itu tepat berhimpit di titik yang sama, simetris kiri dan kanan, gitu ya. Kalau tidak berarti datanya nggak berdistribusi normal. Nah, ini kita lihat perhitungan median untuk seperangkat data mentah adalah untuk data ganjil itu median. Nah, ini ya. Kalau data ganjil kan dia berarti berada tepat di tengah ya. Nah, N itu banyaknya data. Tapi kalau dia genap, maka nilai 2 di tengah setelah diurutkan ya, itu dijumlah dibagi 2. Karena kan datanya genap ya, jadi 2 di tengah itu dijumlah dibagi 2. Tapi semuanya kita lakukan setelah data diurutkan. Nah, ini misalnya contoh ya, pada data ganjil misalnya kita punya data 10, 9, 3, 5, 7, 12, 8. Ada 7 data. Kemudian untuk kita membuat mediannya, data ini harus kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Sehingga kita peroleh urutan misalnya 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, karena datanya ini ganjil 7, maka data keempat ini menjadi nilai tengah. Jadi mediannya adalah 8 ya. Di sini mediannya 8, persis di data keempat. Tapi pada data genap, nah misalnya ini ya, kita punya data misalnya 10, 3, 12, 5, 7, 10, 8, 14, 14, 14. Kita punya 10 data, genap kan kalau 10. Nah, kemudian data disusun menjadi tadi ya, disorting dulu dari urutan terkecil ke terbesar. Jadi urutannya 3, 5, 7, 8, 10, 10, 12, 14, 14. Nah, karena ini jumlahnya genap, maka data kelima dan keenam itu menjadi yang di tengah kan. Nah, ini kita jumlah, kita bagi 2. Jumlahnya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Itu kalau kita menghitung median pada data yang belum ditabulasikan, masih data mentah. Bagaimana kalau datanya sudah ditabulasikan? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Median sama dengan B ditambah L. Apa ini B? B itu adalah batas bawah kelas yang diperkirakan ada median. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya frekuensinya 10, berarti median itu ada di kelima dan keenam. Nah, kira-kira frekuensi kelima dan keenam itu ada di kelas yang mana, gitu kan? Nah, kita kan bisa estimasi di kelas kedua atau ketiga misalnya ya. Nah, di situ batas bawahnya berapa? Jadi batas bawah kelas yang diperkirakan ada median. Kemudian L itu lebar kelasnya. Kemudian N, ini banyaknya data ya, dibagi 2. Dikurangi F. F ini apa? Jumlah semua frekuensi sebelum interval kelas median. Kalau tadi median diperkirakan ada di kelas ketiga, nah berarti F itu jumlah frekuensi kelas pertama dan kedua. Karena kan jumlah semua frekuensi sebelum interval kelas median. Kemudian F yang kecil ini adalah frekuensi kelas median. Nah, itu dibagi ya. Contohnya, kalau yang ini tadi yang mana ya? Jangan. Nah, data yang ini tadi yang tadi kita hitung rata-ratanya tadi. Nah, kalau ditanya berapa mediannya? Tadi median itu rumusnya gimana? Median
Di sini ya, median itu sama dengan B. B ini adalah batas bawah di mana diperkirakan ada kelas median, ditambah L. L ini lebar kelas. Kemudian di sini dikali N dibagi 2 ya. Betul nggak sih? N bagi 2 dikurang F atau ditambah F? Dibagi F. Ini frekuensi kelas median. Coba kita cek rumusnya dulu ya. Kita cek dulu rumusnya. Oh, dikurang F ya. N dibagi 2 dikurang F dibagi F kecil. Jadi B ini batas bawah kelas median. Kita balik lagi. Nah, betul ya tadi ya. Nah, ini gimana? Di mana yang diperkirakan ada kelas median? Ini kita lihat frekuensinya 70. Kalau 70 berarti ini kan genap. Berarti nilai median itu ada di frekuensi ke-35 dan ke-36. Iya kan? Halo? Oke, frekuensi nilai ke-35 dan ke-36 itu ada di kelas yang mana? Ini kalau kita lihat ya, 13, 4 tambah 9 ini kan 13. Ke sini 30. Berarti ada di sini, ya kan? Iya kan? Sabu. Karena tadi nilai ke-35 ini kan totalnya berapa ini? 30 kan? Padahal median itu ada di frekuensi ke-35 dan ke-36. Berarti dia ada di sini. Nah, tinggal kita di sini batas bawahnya berapa? Ini kan 61. Iya kan? Kemudian lebar kelasnya berapa ini? Lebar kelasnya berapa? 9. 9. Kemudian jumlah data N-nya berapa? 70. Ya kan? Berarti di sini median sama dengan batas bawah tadi kan, batas bawah di mana ada kelas median ditambah 9 dikali ini N-nya 70 ya kan, 70 dibagi 2, nanti tolong ini ya biar ini dikurang. Nah, frekuensi ini kan 30 ini ya. 30. Frekuensi sebelum kelas median. Dibagi F. Ini ya, 23. 23 itu frekuensi kelas median. Kelas yang ada mediannya. Hasilnya berapa? Ini kan 70 bagi 2 35. Ya, dikurang 30 5 dibagi 23 berapa? Ini kan sebenarnya 61 ditambah 9 dikali 5/23. Berapa hasilnya? Izin Bu 140. Hah? Kok 140? Kok apanya 140? Ini kan 9 kali 5 berapa? 45 Dibagi 23.
Biasanya nilainya nggak jauh dari rata-rata sih. Berapa? 45 dibagi 23? Hah? 1,9 ditambah 1,9 ya. Berapa digit? 2 digit deh. 9 berapa? 1,9 95. Berarti hasilnya 62,95 Bu. Iya, biasanya rata-rata modus median tuh nggak jauh beda nilainya ya. Jadi 62,95 atau kalaupun dibulatkan jadi 63, ya kan? Ya, ini untuk menghitung median. Ini tadi rata-rata sudah, ini untuk menghitung median. Kemudian udah jelas ya ini ya? Udah bisa dipahami ya? Bisa? Oke, sekarang kita menghitung modus. Modus ya. Nah, ini tadi median, kemudian modus. Nah, apa itu modus? Apa modus? Dalam statistik, nilai dengan yang selalu berkata-kata manis. Tahu-tahu semua dasar musuh. Beda ya, modus yang ini dengan modus yang disebutkan tadi. Kalau ini modus apa? Ya, tapi kalau yang dimaksud ini tadi, nah ini modus. Iya, kalau ini modal dusta ya. Nah, modusnya buaya darat Bu. Iya, kalau itu namanya modal dusta, nggak boleh ya. Siapa ada di sini yang suka modal dusta? Oke, sekarang kita kembali ke modus ya. Modus, tapi ini modus adalah frekuensi yang paling sering muncul, bukan modal dusta. Ini adalah nilai data yang paling sering muncul di dalam suatu pengamatan atau pengukuran. Seperangkat data mungkin memiliki hanya satu modus, kalau dia punya puncaknya hanya satu, atau dua modus bimodal, atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali. Misalnya dalam kasus distribusi rektangular, di mana semua nilai memiliki frekuensi yang identik. Nah, ini perhatikan gambar ya. Kalau yang A ini modusnya berapa ini? 1 ya. Ini yang disebut dengan unimodal. Yang di tengah itu nilai yang paling sering muncul ada 2 yang sama. Berarti ini bimodal. Nah, kalau yang ketiga yang C, ini dia sama multimodal ya. Tidak memiliki modus ya. Ini tidak memiliki modus. Nah, pada data yang sudah ditabulasikan, kalau data mentah kan mudah ya menghitungnya. Yang paling sering muncul, jumlahnya paling banyak, itulah modus gitu ya. Nah, pada data yang sudah ditabulasikan kita bisa menggunakan rumus ini. Modus itu sama dengan B ditambah L dikali B1 dibagi B1 plus B2. B kan tadi, B itu adalah batas bawah interval kelas dengan frekuensi terbanyak. Jadi di mana kelas yang modus, nah itu kita hitung B-nya di sini. Kemudian L ini lebar kelas. Nah, B1 itu adalah beda frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas interval sebelumnya. Bedanya ya, selisihnya. Kemudian kalau B2 itu beda frekuensi kelas modus dengan kelas interval sesudahnya. Frekuensi kelas interval sesudahnya. Nah, kalau yang ini, kalau yang data yang tadi, nah kita ini kan rumusnya ini ya. Salah.
pada data yang ini. Nah, pada data yang ini bagaimana menghitung modus setelah datanya ditabulasikan seperti ini. Kita hapus dulu. Ini tadi udah ya. Nah, ini modusnya di mana? Udah kelihatan ya. Modusnya ini sama loh dengan kelas median, ya kan? Siap Bu, izin Bu. Ya, karena ini kan frekuensi di mana kelas modus itu kan yang paling banyak. Berarti di sini, ya kan? Tadi rumusnya apa modus? Modus itu sama dengan B, ya kan? B batas bawah di mana ditambah L dikali B1 dibagi dengan B1 ditambah B2 ya. Nah, B1 ditambah B2. Apa itu B1? B1 itu beda frekuensi kelas modus dengan yang sebelumnya gitu. Oke, ini kan berarti di sini, berarti batas bawah tetap ini, ya kan? Kemudian lebarnya sama 9. B1. Nah, ini selisih di sini. Berapa ini selisihnya? 5 Bu. 6. B2 23 dengan 11 berapa selisihnya? 12. Oke, jadi berapa modusnya? Berarti modus sama dengan ini tadi ya, batas bawah 61 ditambah 9 terus dikali B1 6 ya. Dibagi 6 ditambah 12. Jadi berapa hasilnya? 63 Bu. Hah? 63. Berarti ini sama dengan 61 ditambah 41 ditambah 9 kali sepertiga. Iya, ini sepertiga ya. Coba. 9 dikali sepertiga. Dapatnya 3 ya. Berarti 64. 64 Bu. Iya. 64 Bu. Berarti hasilnya 61 ditambah 3. Jadi hasilnya 64 ya. Oke. 64. Oke, jadi berarti kalau kita lihat dari data ini rata-ratanya 62,7 ya kan? Dan kemudian mediannya tadi 62,95 ya. Ya, Bu. 62,95. Modusnya 64. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita bulatkan ke 63 ya. Jadi sebenarnya di sini rata-rata lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus ya. Jadi ini tidak berdistribusi normal. Kalau distribusi normal itu median rata-rata median modus itu hampir sama, persis berimpit. Kalau ini miring ke kiri atau miring ke kanan gitu. Tapi kalau modusnya lebih besar daripada median, ini miringnya ke kiri. Jadi kalau juntayannya itu ada di kiri, jadi skewness ya. Jadi kalau ini misalnya ini ya ini di agak gini gitu ya. Nah jadi juntayan ini kan di kiri. Jadi modusnya itu condong ke kanan ya kan. Jadi di sini modus lebih besar daripada median, daripada
rata-rata juga ya. Jadi rata-rata lebih kecil daripada median pada modus. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini tadi baru ukuran pusat. Ukuran pusat itu berbicara mengenai rata-rata, median, dan modus. Dan statistik. Nah, ini sebagai latihannya. Kalau ini sudah saya ini kan belum tempat untuk menampilkan tugas. Jadi tugas itu dikerjakan pakai tangan aja. Kemudian nanti difoto, fotonya di ini kan di ini ya. Boleh juga nanti hasil pekerjaan tangannya dibawa kalau misalnya pas kita kelas luring, dikumpulkan boleh. Atau kemudian kalau yang di Google Classroom difoto aja, kemudian fotonya tapi harus dikerjakan dengan tulis tangan sendiri ya. Halo. Ada yang mengerjakan Word, Bu. Oh gitu. Kenapa nggak ditulis tangan aja? Ya udah, berikutnya ditulis tangan aja ya. Biar supaya kalau Word kan bisa di copy paste sama temannya, nggak perlu ngerjain. Ini kan supaya berlatih ya, supaya berlatih. Jadi nanti kalau pas ujian itu udah terlatih cepat gitu, nggak perlu ini ya. Nah, ini diberikan 50 data hasil pengamatan. Jadi sebenarnya berlatih ditulis tangan itu biar supaya terlatih aja pas ujian tuh cepat gitu, karena udah terbiasa mengerjakan latihan. Nah, ini diberikan 50 data hasil pengamatan. Banyaknya permintaan sambungan telepon per jam di bagian operator IPDN sebagai berikut. Nah, ini kan ada 50 data. Berdasarkan pengamatan, buatlah distribusi frekuensi menggunakan data. Hitung rata-rata, median, modus dari data tersebut. Jadi yang dihitung itu data sebelum ditabulasikan dan data sesudah ditabulasikan ya. Ini kan data mentah nih yang seperti ini karena kita belum buat distribusi frekuensinya. Ini juga dihitung rata-rata, median, dan modusnya. Kemudian setelah nanti dibuat distribusi frekuensi, dihitung lagi rata-rata, median, modusnya. Nah, kemudian dihitunglah variansi dan deviasi standar. Ini berarti nanti setelah ini ya, setelah kita mempelajari ini. Jadi itu nanti tugas setelah kita ini selesai, sampai dengan ukuran dispersi dan kemencengan. Nah, ukuran dispersi, ukuran menyebar, ini statistika sering disebut dengan suatu studi tentang variasi, karena membahas dan menyediakan cara-cara untuk menyelidiki variasi gejala alam dan sosial, serta membuat kesimpulan tentang hal-hal yang melatar belakangi terjadinya variasi tersebut. Ya, variasi ini kalau nanti kita akarkan menjadi standar deviasi ya. Jadi yang namanya deviasi, standar deviasi itu adalah ukuran terhadap gejala pusatnya gitu ya, terhadap rata-ratanya. Jarak ke rata-ratanya itu jauh gak gitu ya. Kalau misalnya gini, rata-rata tinggi badan praja gitu ya, kan ada persyaratan misalnya ya. Misalnya 100, kalau untuk putri 100 berapa? Kalau untuk putri 155. Tapi kemudian kan ada yang 175, 180 mungkin, ada yang 165 gitu ya. Nah, itu berarti deviasi. Tapi kalau misalnya di bawah nggak boleh kan, karena itu batas minimal ya, 155. Nah, itu berarti deviasi, ada jarak terhadap ukuran pusat standarnya gitu, harusnya yang 155. Sama juga ketika misalnya gini, apel pagi itu jam 7 tepat, kemudian ada yang datang jam 7:05, ada yang datang jam 7:10. Itu berarti sudah ada deviasi, karena
standarnya adalah jam 7. Tapi ketika dia datang melebihi waktu yang sudah tadi distandarkan bakunya jam 7, maka ada deviasi ya, terhadap ukuran pusatnya, terhadap standarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya deviasi itu tadi ya, melampaui nilai yang seharusnya gitu, atau ukuran yang seharusnya. Maka itu di pengasuhan sering disebut deviasi, iya kan? Deviasi itu seolah-olah itu adalah memang kesalahan karena melanggar batas yang sudah ditetapkan gitu. Betul atau tidak? Siapa Bu melanggar? Siap Bu. Iya, banyak nggak yang suka melakukan deviasi? Biasanya deviasi itu dalam hal apa aja yang suka dibilang deviasi? Contohnya apa? Halo? Contohnya apa? Kalau mungkin kita ya? Gak pernah deviasi Bu, jadi Iya, misalnya kalau lihat temennya ada yang deviasi, dikatakan deviasi oleh pengasuh apa misalnya? Bagus kalau nggak ini deviasi. Tapi deviasi itu dianggap kesalahan karena tadi ya melampaui ukuran yang seharusnya gitu ya. Kayak tadi terlambat makan, itu deviasi karena misalnya makan harusnya udah kumpul jam berapa kalau makan pagi misalnya. Nah, kalau melebihi waktu itu berarti deviasi ya. Nah, contoh skor nilai dua kelompok data. Ini ada dua kelompok data ya, rata-ratanya sama tapi variasinya berbeda. Misalnya kelas A, ini ada nilai 68, 69 dan seterusnya sampai 78. Dan kelas B 55, tapi ini rata-ratanya sama 73. Nah, tapi variasinya berbeda. Variasi data itu mudah dipahami secara intuitif pada data kecil. Mana yang variasinya lebih besar? Kelas A atau kelas B? Iya, kelas B. Karena jarak terhadap ininya besar gitu ya. Kalau ini kan cenderung mengelompok di ukuran pusat ya. Cenderung mengelompok di ukuran 73. Kalau ini kan ada yang 90 gitu ya. Tapi juga ada yang kecil 55 gitu kan. Jadi bervariasi sekali gitu ya. Jaraknya jauh terhadap ininya. Jadi yang bagus itu mengelompok di ukuran pusat ya. Cenderung mengelompok di ukuran pusat. Kalau ini variasinya besar ya. Salah ya. Nah, kemudian ada range data, rentang. Ini merupakan ukuran yang paling sederhana dan kasar tentang variasi seperangkat data. Jadi rentang data itu didefinisikan sebagai selisih antara skor terbesar dengan skor terkecil pada satu perangkat data, atau X-max dikurang X-min. X-max ini ukuran yang terbesar, X-min ini ukuran terkecil. Nah, selisihnya itu disebut dengan rentang data. Nah, rentang data itu menunjukkan variasi data dalam bentuk perbedaan kedua ujung perangkat data. Semakin besar rentang data, maka data cenderung heterogen. Tapi memang kurang banyak dipakai ya. Jadi rentang data itu jarang digunakan dengan alasan rentang merupakan ukuran yang tidak stabil. Jadi biasanya terutama kalau datanya ada yang outlier ya, ada yang kecil, ada yang besar banget gitu kan. Makanya sering gini, aduh kalau ada data yang besar banget, ada nanti ini merusak rata-rata katanya gitu ya. Nah, rentang tidak mencerminkan pola variasi suatu distribusi data. Nah, rentang tergantung pada besarnya sampel. Rentang perangkat data dengan menggunakan sampel besar itu cenderung besar karena rentang dihitung berdasarkan hanya dua data yang paling ekstrim. Kemudian variasi dan simpangan baku. Variansi dan simpangan baku ya. Variansi atau varians dan simpangan baku atau standard deviation ya.
merupakan dua buah ukuran yang paling sering digunakan tentang variasi suatu perangkat data. Jadi untuk menyatakan ukuran dispersi atau ukuran penyebaran, yang paling banyak digunakan adalah variansi dan simpangan baku. Nah, beda tadi kalau ukuran memusat, yang digunakan paling banyak adalah rata-rata, median, dan modus ya. Kedua ukuran tersebut berhubungan secara langsung. Artinya ukuran yang satu dapat diketahui apabila ukuran lainnya diketahui. Jadi kalau variansi, nah kalau pada data, ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, ini pada populasi ya, pada populasi itu menyatakan variasi dan standar deviasi dengan sampel itu berbeda notasinya ya. Nah, ini sampel misalnya, sampel. Nah, kalau variansi, saya singkat aja par ya. Variansi dengan standar deviasi. Nah, ini dinyatakan dengan ini kuadrat. Ini juga dinyatakan dengan S kuadrat. Nah, kalau standar deviasi tinggal akarnya aja. Jadi ini tahu ini ya. Nah, ini S. Kalau itu standar deviasi yang berasal dari sampel. Nah, jadi makanya kalau kita tahu nilai satu ini, maka yang lain juga akan tahu. Ya, ini tinggal dikuadratkan untuk variansinya. Kalau ke standar deviasi tinggal diakarkan gitu ya. Ya, kalau kita tahu variansi, kita bisa cari standar deviasi gitu. Atau sebaliknya, kalau kita tahu standar deviasi, maka kita juga bisa cari nilai variansi. Makanya kedua ukuran tersebut berhubungan secara langsung, artinya ukuran yang satu dapat diketahui apabila ukuran lainnya diketahui. Nah, variansi adalah kuadrat dari simpangan baku, dan sebaliknya simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari variansi ya. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini rumusnya. Saya tidak akan menjelaskan dari mana rumus ini berasal. Kita tinggal pakai aja gitu ya. Karena yang penting nanti kita adalah menggunakan rumus itu, tidak usah dihafalkan, tapi kita tahu bagaimana menggunakan rumusnya gitu aja. Jadi kita nggak perlu juga menurunkan rumus ini dari mana, rumus matematik ini dari mana, tapi yang perlu kita tahu, oh ini adalah rumus dari variansi ataupun standar deviasi, baik pada data mentah maupun data yang sudah ditabulasikan. Nah, ini adalah menghitung ya variansi untuk data yang masih mentah, yang belum ditabulasikan, belum dibuat distribusi frekuensinya. Jadi ini XI dikurang X bar dikuadratkan ya, sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Ini untuk menghitung variansi. Atau kita juga bisa menggunakan rumus ini. N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Jadi terserah mau yang kiri dan kanan sama aja. Nah, kalau kita sudah dapat variansi, kita tinggal menghitung simpangan baku, diakarkan aja ya kan. Variansinya diakarkan, ketemu nilai variansi, nilai standar deviasi. Nah, ini adalah rumus variansi
Dan standar deviasi kita nggak perlu cari kedua-duanya ya, salah satu aja. Nah, variansi pada data yang sudah ditabulasikan, sudah dibuat distribusi frekuensinya. Jadi N dikali sigma FI dikali XI. XI ini adalah nilai tengah ya, XI kuadrat. Kalau ini sigma FI dikali XI, nah setelah dia dijumlah baru dikuadratkan, dibagi N kali N kurang 1. Nah ini adalah variansi ya pada data yang sudah ditabulasikan. N itu jumlah data, F itu frekuensi kelas ke I. Nah ini jadi kalau sudah ini bisa menghitung tadi ya, untuk apa tadi, tugas yang kedua. Karena ada pertanyaan menghitung latihan yang kedua. Coba. Nah, ini. Nah, ini kan di sini ada hitunglah variansi dan deviasi standar pada data tersebut. Pada data tersebut maksudnya data mentah ini. Dan setelah data ditabulasikan, setelah dibuat distribusi frekuensinya, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi bisa menjawab pertanyaan untuk tugas yang kedua. Nah, kemudian setelah kita ini, nah ini kemiringan. Jadi sebenarnya data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Jadi kalau dia dibuat dalam bentuk grafik, ini kita hapus dulu. Kalau dia dalam bentuk dibuat dalam bentuk grafik, data itu ya, itu dia di tengah, modusnya di tengah. Jadi dia berhimpit rata-rata X bar sama dengan median sama dengan modus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia datanya normal distribusinya, dia simetris kiri dan kanan. Modus ini juga merupakan nilai median dan juga rata-rata. Tapi berbeda kalau dia miring. Seperti tadi ya, waktu kita menghitung itu kan kita lihat hasilnya kan rata-rata itu lebih kecil dari median dan lebih kecil juga dari modus. Modus itu lebih besar nilainya. Berarti dia tidak normal, ada kemiringan. Nah, kalau modus ini ada di kanan, berarti dia skewed to the left, miring ke kiri. Jadi yang dianggap miring itu juntayannya ini ya. Ini kan berarti modus lebih besar daripada median, daripada rata-rata. Nah, kalau ini berarti modus lebih kecil dari rata-rata, dari median dan juga dari rata-rata. Atau dia miring ke kanan, skewed to the left. Atau kadang-kadang ada buku yang menuliskannya skewness to the right, skewness to the left gitu ya. Nah, nilai koefisien kemiringan atau skewness itu berdasarkan formula persen. Nah, jadi mu3 ini nih kemiringan ya. Kalau rata-rata dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi, kalau lebih besar dari 0 berarti kan positif ya. Nilainya positif berarti distribusinya miring ke kanan. Oke, tadi kan rata-rata itu 62, iya kan? 62,1. Kemudian modus berapa tadi? 64. Iya kan? 60.
4. Ya, kalau 62 dikurang 64, nilainya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil, Bu. Ya, berarti dia di sini kan negatif, ya kan? Negatif lebih kecil dari 0. Berarti miring ke kiri. Karena modusnya memang di kanan, ya kan? Lebih besar dibanding rata-rata. Jadi data yang tadi yang kita jadikan contoh untuk menghitung rata-rata, median dan modus setelah data ditabulasikan, itu dia miring ke kiri, ya. Skewness to the left, ya. Karena ketika rata-rata kita nggak usah tahu S-nya, itu sebenarnya juga udah bisa tahu ya. Kan kalau dia rata-ratanya lebih kecil dari modus, berarti ketika dikurang dia akan negatif atau lebih kecil dari 0, maka dia skewness to the left. Nah, kita lihat memang dia puncaknya cenderung ada di kanan ya, tadi 23 kan 7 berapa gitu. 4, 9, 17, 23 gitu kan. Jadi data keempat itu ini. Jadi gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ini untuk ukuran memusat. Nah, ini misalnya dari hasil pengamatan diperoleh 3 perangkat data sebagai berikut. Ada sampel A, itu nilainya 10, 10, 10, 10. Sampel B, 5, 7, 10, 13, 15. Sampel C, 1, 5, 10, 15, 19. Dengan melihat ketiga sampel di atas, mana perangkat data yang memiliki skor paling bervariasi? Mana? Sampel A, B, atau C? Yang paling bervariasi. Yang mana? A, B, atau C? Dengan melihat data aja, nggak usah dihitung. Ini kan rata-ratanya kan 10 nih. Mengelompok di ukuran pusat, bagus ya kan? Sampel A. Sampel B, ini 5, 7. Ini juga rata-ratanya 10. Nilai terkecilnya 5, nilai terbesarnya 15. Ini juga 10 rata-ratanya semua. Tapi yang ketiga ini nilainya ada yang kecil banget, ya kan? 1, ada yang besar banget 19. Berarti yang paling bervariasi yang mana? Iya, yang C ya. Yang C karena ada nilai ini kan kalau kita lihat rentangnya ini jauh banget gitu ya. Walaupun mereka ini semua rata-ratanya sama 10. Nah, kemudian terdapat seperangkat data 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa variasi dan simpangan bakunya? Gimana cara menghitungnya? Kalau ini kita punya. Nah, rumus tadi apa? S itu. Ini gede banget ya. Sebentar, saya hapus dulu. Gede. Oke, S variansi ya, S kuadrat itu sama dengan sigma XI dikurang X bar dikuadratkan, ya kan, dibagi N kurang 1.
Berarti harus kita hitung dulu rata-rata. Kemudian masing-masing nilai dikurangkan dengan rata-ratanya, dikuadratkan, dijumlahkan, baru ini. Nah ini kan kalau misalnya 6, 7, 8. Untuk menghitung rata-rata X bar gimana? X bar itu kan sama dengan sigma XI dibagi dengan N, ya kan? Kalau sigma berarti dijumlahkan dulu semua, ya kan? Berarti 6, hitung ya, ditambah 7, ditambah 8, ini untuk menghitung rata-rata, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 10, berapa hasilnya? 10 ditambah 11 ditambah 12, ini agak lama nulisnya di sini, ditambah 13 ditambah 14, dijumlahkan dulu semuanya baru dibagi dengan N ya. N-nya berapa? Siap 9. 9. Oke, jadi hasilnya berapa rata-rata? 10. 10. 9. Hah? 9 apa 10? 10. 10 ya. 10. Ya ini kan 4-nya ke sini, ini 3-nya ke sini, ini 2-nya ke sini, 1 ya. Jadi sama dengan 10. Nah, kemudian untuk menghitung, nah, atau kita pakai ini aja ya. Pakai, nah ini rumusnya tadi, kita ini dulu. Rumus yang belum ditabulasikan. Nah ini kan XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Coba kita pakai Excel. Digedein aja ya sama saya ini. Zoom berapa ya? 200. 200 aja deh. Nilainya tadi mulai berapa? Ini XI misalnya ya. Ini XI, ini X bar. Ini X bar. X barnya di bawah aja. Berapa tadi nilainya? Mulai dari berapa? 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini di bawah jumlah ya. Jumlahnya sum. Benar. Ini ke bawah. 90. Rata-ratanya berapa? 90 dibagi 9. 10. Berarti ini rata-rata, ya kan? Nah, untuk menghitung tadi di sini XI dikurang X bar. Saya tulis aja deh, agak susah. X bar. Ini berarti kan masing-masing ini dikurang ini, ya kan? Loh kok pause? Oh belum ada sama dengannya. Sama dengan ini dikurang kok dikurang ini minus 4 ya. Kalau ini mau kita copy,
Bisa nggak? Nah, bisa aja, tapi ini harus kita kasih tanda. Tanda apa biasanya? Dolar ya. Di A12 ini dolar ya. Kemudian ini dikuadratkan, ya kan, XI dikurang X bar kuadrat. Tadi kan gitu rumusnya, ya kan? Ya atau tidak? Siap Bu. Iya, di sini XI dikurangi X bar dikuadratkan. Kuadrat itu biasanya pakai topping gini 2. Nah, kalau gitu ini kuadrat kan sama aja ini ya. Lah, segitu nilainya. Salah. Ini kali. Nah, ini kita copy. Kemudian kita jumlah ya. Kita jumlah itu kita copy aja dari sini. Nah, 60. Tadi rumusnya apa? S sama dengan sigma. Ini kan sigma ya. Sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi ini dibagi berapa? N kurang 1, iya kan? Dibagi 8. Jadi 7,5. Kita tadi ngitung yang mana sih? Kita tadi lagi ngitung yang mana? Oh, ini ya. Siap variasi Bu. Nah, yang ini kan? Yang 6, 7. Jadi variasinya udah dapet kan? Hasilnya berapa tadi variansinya? 7,5. Untuk 7,5 menghitung standar deviasi, nah ini kalau kita taruh di sebelahnya, ini kan tinggal diakarkan, ya kan? Jadi akar dari, kalau akar apa? Square root ya. Square root. Nah, ini square root. Ini square root. Nah, hasilnya 2,73. Atau kalau kita bulatkan, oh ini dibulatkan ke 2 desimal aja ya. Jadi 2,74. Jadi ini adalah variansi ini standar deviasi ya. Udah bisa dipahami belum? Ya bisa Bu. Iya, jadi itu cara mencari kalau yang data mentah. Jadi dicari dulu rata-rata, masing-masing nilai dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan N kurang 1. Itu dapat variansi. Kalau variansi sudah dapat, tinggal diakarkan untuk mencari standar deviasi. Tapi kalau kita tahunya deviasi, untuk mencari variansi tinggal dikuadratkan gitu ya. Selamat mengerjakan latihan akan semakin. Nah, tadi latihannya selamat mengerjakan ya. Mengerjakan latihan itu akan semakin mengasah kemampuan di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan ke depan. Atau kita latihan tadi yang ini ya, untuk menghitung standar deviasi untuk data yang sudah ditabulasikan. Tadi kan ini rumus untuk yang ini ya, yang sudah ditabulasikan.
Nah, misalnya kalau kita mau menghitung yang tadi mana? Nah, di sini. Tadi kan kita ini sudah dapat ya. Misalnya data untuk data apa tadi? Rata-rata 62,07 atau sekitar 62,1. Kemudian mediannya tadi 62,95. Kemudian modusnya 64. Kemudian kalau kita diminta menghitung variansi dan standar deviasi, berapa? Nah, tadi rumusnya untuk menghitung misalnya ini ya. Ini kita pindahkan aja ya ke sini. Kita mau menghitung di sini tadi nilai tengah ya. Nilai tengah. Kemudian ada frekuensi. Kemudian di sini nanti ada FI dikali XI. Nilai tengahnya kita ini dulu, berapa tadi nilai tengah? Nilai tengahnya berapa? Kita tulis dulu di sini ya. 35,5. 45,5. Ini kita mau menghitung standar variansi dan standar deviasi pada data yang sudah ditabulasikan. 45,5, 55. Salah. 55,5. 65,5. Kok liar ini saya. 65,5. Terus berapa? 75,5. Kenapa ada begini? Kenapa ini? Kenapa ada itu? (85,5) Ini gara-gara apa ini? Frekuensinya berapa ini? 4, 9, 17, 23, 11, 6. Ini kalau dijumlah 70. Kemudian tadi rumusnya apa? Untuk menghitung standar deviasi pada data yang sudah di ini kan. Nah, ini kita copy aja nih. Ini ya. Di sini aja. Rumusnya kan ini doang, ini aja. Kalau kita ketemu kalau sudah ketemu variansi untuk mencari ini lebih gampang. Ini tadi rumus untuk kita langsung ke sini aja. Misalnya kita insert di sini. Insert gambar mana sih ya? Insert gambar di mana ya? Nah, ini tadi rumusnya ya, untuk panduan kita aja.
Berarti nilai tengah frekuensi Fi, kemudian Xi kuadrat. Nah ini nilai tengah ini kan Xi ya. Xi ini Fi. Kemudian ada juga Xi kuadrat. Xi kuadrat. Udah itu aja ya. Berarti kalau untuk ini nilainya ini dikali masing-masing ini lagi ya. Ini kita copy paste aja sampai di sini. Nah, kemudian ini nilai ini sama dengan Fi dikali Xi ini ya. Walaupun agak kebalik nggak apa-apa ya. 142 ini kita copy paste aja sampai di sini. Nah, kita sudah dapat Fi dikali Xi, kemudian Xi kuadrat. Nah, ini tinggal kita kalikan. Fi untuk yang ini kan, untuk yang ini. Fi dikali Xi kuadrat. Xi kuadrat. Berarti ini sama dengan Fi dikali Xi kuadrat. Nah, ini kita tinggal copy paste. Nah, mana yang harus dijumlahkan? Nah, ini sigma Fi kuadrat. Nah, ini harus dijumlahkan. Jadi ini sama dengan sum ini Nah, ini. Tapi kalau yang Fi ini juga harus dijumlah, baru nanti dikuadratkan. Ini kita copy paste aja dari sini untuk di sini. Nah, tadi untuk mencarinya S kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan N ya kan? N-nya ada berapa? 70 ya kan? 70 dikali ini sigma Fi kuadrat. Ini. Nah, ini dikurung aja lagi. Kemudian kurang ini. Nah, ini dikuadratkan. Jadi dikali dengan ini juga ya. Iya kan? Hasil penjumlahannya dikuadratkan, ya kan? Dibagi N-nya berapa tadi? 70 ya. Dikali 70 kurang 1 69. Nah, ini kita kurung lagi. Hasilnya loh, kenapa? Hasilnya 167. Ada yang menghitung? Hasilnya segini enggak? Kita belum kalikan dengan N. Udah ya? Udah tadi ya 70. Udah ya 70 tadi. Hasilnya 167. Ini adalah variansi. Kalau untuk standar deviasi ya tinggal diinikan ini ya kan. Formula kita cari square root. Square rootnya square root PQRS square SQ ini. Lah 197.
square root dari, kita ulangi lagi ya, ini sama dengan formula ini. Oh iya, ini kan 167 ini ya, 167.000 ya. Oh 167.000. Ini 160, 70 ini kurang. Oke, ini sama dengan ini square root. Sambil yang lain juga menghitung ya, nanti kita cocokkan. Nah, hasilnya 12,95. Ini hasil ininya. Hasil ini kita bulatkan di 2 desimal aja. Seperti itu ya. Halo. Siap Bu, izin Bu. Oke. Berarti untuk latihan berikutnya itu latihan yang kedua. Latihan yang kedua coba kita cek ya. Apakah sudah saya buatkan untuk latihan kedua? Latihan kedua yang tadi ya, menghitung semuanya itu ya. Untuk data sebelum dan sesudah tabulasi sampai dengan ini statistik. Belum saya taruh ya. Untuk tugas, oh ini ya latihan 1. Oke, ini berarti untuk latihan 2. Saya edit dulu. Latihan 2. Kelas D4. D4 kan? Dan D5. Ini udah ya, udah dikerjakan yang ini ya. Pembuatan distribusi frekuensi. Siap sudah Bu, izin Bu. Tapi naruhnya di mana? Izin Bu. Naruhnya di mana? Ini kok baru latihan 2? Ini ya latihan 1. Oh ini pembuatan. Oh kalau gitu ini. Oke, ini bukan pembuatan. Oke, saya ini dulu. Saya edit dulu. Oh, ini tadi harusnya latihan 1 ya. Latihan 1. Latihan 2 itu ukuran memusat. Ukuran memusat dan ukuran menyebar. Nah, ini dilampirkan dulu latihannya. Kenapa? Kenapa tadi barusan? Pilek Bu, izin Bu. Sama dong dengan saya tuh. Pilek. Bindeng ya suaranya ya. Suaranya bindeng. Siap Bu, izin Bu. Iya. Gak bisa napas Bu. Gak bisa napas ya. Harus pakai itu tuh. Yang apa? Nah ini distribusi ukuran mana sih ukuran distribusi frekuensi. Oh ini dia ukuran menyesal. Latihan hitung ini. Oh berarti dia bahannya bukan yang di ini ya,
Sebentar. Tadi yang ini ya, yang di sini ya. Latihannya yang di sini. Ini juga ada sih. Berarti pilih ya salah satu nanti ya. Yang ini atau yang ini. Ya. Ini kan juga latihan. Ini untuk menghitung distribusi frekuensi rata-rata median modus. Ini juga. Nah, salah satu yang belum ditabulasikan. Oke, ini saya ini dulu deh. Saya shift S dulu untuk tugasnya. Jadi boleh mengerjakan ya, alternatif. Ini alternatif. Ini alternatif 2. Alternatif 2. Kemudian kalau yang ini alternatif 1. Ini alternatif 1 ya. Ya, ini alternatif 1. Alternatif alternatif 1. Boleh pilih. Oke, saya ini dulu. Saya upload dulu, takut lupa. Nah, ini ada 2. Oke, terlampir. Silahkan dikerjakan. Pilih salah satu. Oke ya. Ini latihan 2-nya. Nah, untuk latihan 1 udah dikerjakan. Oh ya, ini sudah ada 17. Tapi yang lain yang belum mengerjakan silakan dikerjakan ya. Latihan 1 dan latihan 2. Oke? Kerjakannya pelan-pelan sambil berlatih, kerjakan aja sendiri. Karena itu nanti akan sangat membantu ketika kita mengerjakan soal UTS, ya. Halo? Iya, jadi penting banget itu berlatih. Ya pokoknya benar atau salah itu nomor 2, yang penting berlatih dulu mengerjakan. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Selanjutnya silakan berlatih. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup ya. Nanti kalau pada saat mengerjakan ada kesulitan, nah silakan ditanyakan ya. Siap Bu, izin Bu. Ya, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu bentar, ini saya simpan dulu nih presensi D4 D5. Bentar ya, saya simpan dulu takut lupa. Oke.
Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Saya juga suaranya bindeng ini. Dikerjakan ya untuk berlatih. Tulis tangan aja. Tulis tangan, tapi nanti kalau untuk menghitung boleh dibantu dengan Excel atau yang lainnya ya. Oke. Sampai jumpa lagi.